Apa kabar teman-teman sahabat divisi kritik ya? Hari ini, malam ini saya akan membacakan sebuah berita ini ya. Ini sebagai warning aja, peringatan buat kita bahwa hari-hari ke depan ini kita akan mengalami banyak kesulitan ya, terutama teman-teman yang saat ini masih bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Ya, artinya warning buat yang sedang mencari kerja bahwa pekerjaan akan makin sulit ya. Yang kedua, yang sudah bekerja sewaktu-waktu bisa di PHK ya. Ini saya ambil berita dari bisnis.com ya, di rubrik ekonominya. Ada berita yang berjudul begini ya, 38 pabrik tutup dan PHK massal dalam 3 bulan pertama tahun 2025. Ini sebuah berita yang menyedihkan sebenarnya. Awal tahun yang biasanya kita diliputi dengan optimisme, tapi ternyata pada tahun 2025 ini kita harus menghadapi situasi yang tidak mudah bagi siapapun sekarang ya. Nggak hanya teman-teman dari kalangan buruh, tapi juga karyawan-karyawan yang di sektor formal ya, yang kerja-kerja di kantoran juga saat ini juga kondisinya juga tidak lebih baik. Saya bacakan berita lanjutannya ya. Jadi, badai pemutusan hubungan kerja dan penutupan pabrik makin marak terjadi periode awal tahun ini. Jadi tak hanya raksasa tekstil Sritek yang berada di pusaran kebangkrutan, puluhan pabrik lain menutup operasional dan mengorbankan puluhan ribu buruh ya. Miris ya. Jadi sekarang ini yang mengalami persoalan kebangkrutan atau tidak bisa melanjutkan proses produksi itu nggak hanya perusahaan-perusahaan besar seperti Sritek yang kemarin memang yang terbesar lah ya, karena Sritek itu mempunyai buruh sekitar 11.000 orang, 11.000 buruh. Tapi sebenarnya juga di bawah Sritek itu banyak juga perusahaan-perusahaan kelas menengah yang sekarang juga terpaksa harus menutup operasionalnya di pabrik dengan berbagai alasan ya. Jadi kalau kita merujuk data yang terbaru ya dari yang dirilis oleh bisnis.com, merujuk data terbaru yang terverifikasi dari situs resmi Satu Data Kemenaker, sebanyak 3.325 pekerja menjadi korban PHK pada bulan Januari 2025. Ya, ini artinya menurut catatan dari Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, itu ada 3.325 pekerja yang menjadi korban PHK pada bulan Januari lalu. Nah, itu kalau kita sekarang kan udah memasuki bulan ketiga, itu kan ditambah lagi dengan pekerja yang dari perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, yaitu Sritek, yang mempunyai pekerja itu sejumlah kira-kira itu ya 11.000. Jadi ya bisa diperkirakan mungkin hari ini ada penambahan pengangguran sekitar 20.000 orang yang menganggur atau kehilangan pekerjaan karena tempat mereka bekerja itu ditutup ya. Jadi saya lanjutkan lagi ini pembacaan dari beritanya ini ya. Sementara itu pada periode Januari Maret 2024 lalu jumlah tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.000. Kondisi ini paling banyak terjadi di DKI Jakarta. Kala itu sebanyak 5.225 orang kehilangan pekerjaan pada periode tersebut ya. Jadi di bisnis Indonesia itu membandingkan di periode yang sama di tahun 2024. Jadi pada periode tahun 2024 bulan Januari sampai Maret itu sebanyak 12.000 pekerja itu juga ter-PHK. Ya, artinya pengangguran dari tahun lalu pun bisa jadi belum terserap ya, tapi sekarang harus ditambah lagi pengangguran pada tahun 2025 ini ya. Kalau tahun kemarin, tahun 2024, itu kebanyakan yang di PHK itu dari DKI Jakarta. Sebanyak 5.225 orang kehilangan pekerjaan. Tapi di tahun ini kayaknya DKI Jakarta itu sudah agak menurun ya dibandingkan daerah lain. Nah sekarang ini yang
terdampak PHK itu kebanyakan industri-industri atau pabrik-pabrik di luar Jakarta ya. Jadi menurut berita ini ya, saya bacakan lagi, kendati demikian, laporan dari berbagai serikat buruh menyebut setidaknya puluhan ribu buruh terimbas PHK massal akibat penutupan pabrik, efisiensi karyawan, hingga relokasi pabrik ke wilayah atau negara lain. Jadi salah satu penyebab penutupan pabrik atau operasional pabrik itu berbagai alasan. Ada yang karena efisiensi, ya mungkin order dari perusahaan itu udah menurun, kemudian juga ada pemindahan pabrik dari satu wilayah ke wilayah lain. Ya, kalau tahun kemarin kita dengar banyak pabrik yang direlokasi dari Bekasi ke Jawa Tengah. Tapi ternyata pada awal tahun ini juga kita mendengar ada beberapa pabrik yang ditutup karena direlokasi ke luar negeri. Katanya sih ke Vietnam atau daerah kawasan Indochina sana atau Kamboja, yang memang secara investasi kabarnya lebih kondusif ya dibandingkan Indonesia. Ya, bisa jadi itu benar ya. Karena kalau kita bicara tentang Vietnam lah misalkan, Vietnam itu sekarang mengalami pertumbuhan ekonomi mendekati 8%, itu luar biasa. Pada awal pemerintahan Jokowi itu kan pernah menginginkan pertumbuhan ekonomi nggak mencapai 80%. Ternyata sampai akhir periode kepemimpinan Jokowi tidak berhasil mewujudkan itu. Jangankan 8, 6 pun berat gitu. Masih berkutat pada pertumbuhan ekonomi 4-5%. Dan hanya di situ aja, apalagi karena COVID kemarin imbasnya begitu dalam terhadap ekonomi nasional. Ya. Tapi yang jelas kalau saya perhatikan di sini ya, penyebab kerusakan ekonomi nasional itu lebih banyak karena kita sendiri tidak sungguh-sungguh membangun struktur ekonomi nasional kita dengan baik ya. Ya saya bukan ekonom ya, tapi setidaknya salah manajemen atau pengelolaan keuangan negara di era Jokowi itu demikian parah. Hari ini kita mendengar berita bahwa ruang fiskal atau istilahnya uang cash dari pemerintah itu sekarang sudah tipis banget ya. Makanya kemarin kan Prabowo melakukan efisiensi anggaran ya. Tujuannya agar tidak banyak uang yang keluar dari kantong pemerintah. Ya indikasinya gampang kenapa pemerintah sudah tidak banyak mempunyai uang. Ya kita lihat aja pengangkatan CPNS yang mestinya pada bulan April itu kan ditunda sampai bulan Oktober. Nah, kenapa ditunda? Ya saya yakin karena pemerintah itu kan menunda dulu, menunggu pemasukan dari pajak misalkan per semester tahun 2025 ini sehingga bisa untuk bayar CPNS yang akan dilantik itu gitu. Nah, yang kedua juga kemarin Menteri Keuangan itu menyebutkan bahwa APBN kita pada awal tahun 2025 ini sudah rekor 30%. Sementara pendapatan negara dari sektor pajak itu juga menurun jauh, bahkan berkurang 30% juga kabarnya. Ya, itu ini seperti itu. Tapi yang jelas pengelolaan keuangan negara di masa Jokowi cukup amburadul karena begitu Prabowo menjabat sebagai presiden, keuangan negara banyak dialokasikan untuk membayar hutang negara sehingga akhirnya kita tidak punya uang cash yang cukup untuk mengelola negara ini. Nah, salah satunya adalah efisiensi tadi. Itu adalah penyebabnya. Yang dikorbankan siapa? Yaitu pelayanan publik akan dikurangi. Mungkin dari sisi kuantitasnya akan dikurangi. Ya. Kalau kemarin terdengar bahwa anggaran untuk pendidikan akan dipotong, tapi setelah ada demo-demo aksi mahasiswa, akhirnya efisiensi di sektor pendidikan itu ditunda lah mestinya. Tapi setelah ada demo dari mahasiswa, kabar terakhir kan pemotongan anggaran untuk sektor pendidikan itu tidak jadi. Tapi memang tidak semua kewajiban dari pemerintah itu dibayarkan pada para pengajar, terutama di perguruan tinggi. Nah, kita dengar juga kemarin tunjangan kinerja dosen yang kabarnya juga belum dibayar secara penuh. Nah, ini kan
menjadi persoalan juga. Karena negara yang maju atau negara yang besar itu harus ditopang oleh sumber daya manusia. Nah, dari mana sumber daya manusia itu? Ya dari perguruan tinggi, pabriknya dari perguruan tinggi gitu. Hanya itu lembaga yang bisa menghasilkan SDM. Nah, sekarang kalau perguruan tinggi itu dikurangi anggarannya, ya pastinya akan membuat kualitas pendidikan kita juga tidak bisa mengejar ketertinggalan kita dibandingin negara-negara lain, ya nggak jauh-jauh lah negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia. Nah, persoalan ekonomi atau istilahnya kesusahan ekonomi itu nggak hanya di kalangan kawan-kawan pekerja yang bekerja di pabrik ataupun di sektor informal. Karena hari ini kita juga mendengar sebenarnya kawan-kawan atau teman-teman karyawan saat ini juga mengalami kesulitan yang tidak kalah, istilahnya tidak kalah berat ya. Jadi berdasarkan survei itu yang kelas menengah, artinya mereka yang bekerja di kantoran sebagai karyawan juga sekarang mengalami kesulitan. Jadi lebih banyak yang menahan pengeluaran dibanding, jadi sekarang ini trennya mereka lebih banyak menahan pengeluaran karena mereka merasa tidak ada kepastian ekonomi, apakah nanti ada kenaikan gaji atau ada tambahan penghasilan atau bonus hampir tidak pasti sekarang karena situasi ekonomi yang semakin memburuk. Jadi berdasarkan survei dari survei KIC, kelas menengah sekarang ini pilih makan tabungan ketimbang ambil pinjaman ya. Jadi saking hati-hatinya sekarang teman-teman karyawan itu sekarang lebih baik mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan hidup mereka menggunakan uang tabungan yang sudah ada. Ya makanya nggak heran sekarang ini jumlah tabungan yang ada di bank itu makin lama makin menurun. Jadi bukan makin bertambah banyak ya. Kalau nggak salah penurunannya itu hingga 14% per akhir tahun 2024 lalu ya. Nggak tahu apakah nanti pada tahun ini makin menurun lagi. Ya artinya kalau semakin sedikit jumlah orang yang menabung, ya, ekonomi kita sedang diambang krisis. Ya. Karena dampaknya sudah ke sektor-sektor privat atau orang-orang atau karena dampaknya sudah langsung kepada orang per orang, bukan negara lagi. Jadi berdasarkan hasil survei Kata Data Insight Center atau KIC ini ya, jadi teman-teman dari karyawan ini sekarang lebih suka menggunakan uang tabungannya untuk menambal hidup daripada mereka meminjam uang misalkan ke bank atau ke pinjol. Mengapa demikian? Ya, kepastian tidak ada gitu kan. Bagaimana cara mereka membayar kalau mereka pinjam? Sementara status kekaryawanan mereka juga terancam. Bisa jadi tiba-tiba kantor itu melakukan PHK. Ya kalau sampai seperti itu kan akhirnya sudah jatuh ditimpa tangga ya. Jadi kehilangan penghasilan dan kedua artinya juga tidak lagi bisa membayar angsuran yang mereka pinjam dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Ya. Jadi menurut Direktur KIC ini ya, perilaku positif itu juga tercermin saat kelas menengah mengalami pengeluaran besar daripada pendapatan. Mayoritas responden ya, 73% itu memilih menggunakan tabungan alias makan tabungan untuk bertahan hidup. Ya. Jadi sebenarnya perilaku positif juga, tapi juga memperlihatkan bahwa ekonomi secara umum, secara nasional itu tidak baik-baik saja. Artinya ini bakal berdampak ke banyak hal. Misalkan mereka yang sudah punya anak sekolah juga pasti akan mengalami kendala dalam membayar uang-uang kewajibannya untuk sekolah gitu ya. Jadi teman-teman yang bekerja sebagai karyawan itu sekarang menghindari meminjam pinjaman berbunga ya. Jadi karena mereka juga melihat ketidakpastian masa depan ekonomi kita yang membuat mereka akhirnya lebih berhati-hati. Nah daripada mereka nanti terjerat dalam
apa namanya, kredit, dan saat yang bersamaan mereka kehilangan pekerjaan, tentunya akan membuat hidup makin tidak baik-baik saja atau makin tambah sengsara. Ya, dari gambaran berita-berita ini yang diberitakan oleh Bisnis Indonesia maupun CNBC, kita bisa melihat gambaran besarnya lah, bahwa sekarang kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan diperparah karena pemerintah sendiri juga tidak bisa memanage keuangan negara dengan baik. Ditambah lagi tikus-tikus koruptor yang menggerogoti anggaran pemerintah, hingga akhirnya uang pemerintah yang istilahnya tercermin dalam APBN itu tidak maksimal atau tidak optimal digunakan untuk pelayanan publik atau melayani masyarakat. Lebih banyak yang terbuang ke kantong-kantong para koruptor. Ini adalah sebuah fakta. Apalagi kalau kita melihat hari ini, kita melihat banyaknya kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastik. Fenomena ini mengafirmasi bahwa memang negara kita, pemerintahan kita, birokrat kita itu birokrat yang korup, dan mereka memang tidak ingin melayani rakyat dengan secara serius ya. Mereka lebih cenderung untuk memperkaya diri mereka sendiri atau orang-orang terdekat mereka. Ya, makanya nggak heran kalau kita sekarang mengalami banyak pengangguran tinggi. Ya karena kita lebih banyak uangnya itu masuk ke kantong-kantong pribadi. Ya mestinya kan uang dari APBN itu bisa diinvestasikan dengan proyek-proyek yang sifatnya padat karya, menyerap banyak tenaga kerja. Tapi nyatanya enggak sekarang ya kan. Uang-uang dari APBN lebih banyak terserap ke kantong-kantong pribadi para elit-elit kita. Ini yang memprihatinkan. Saya nggak tahu apakah nanti kita juga akan memasuki jurang krisis seperti tahun 98. Karena kalau melihat fenomena hari ini atau indikator-indikator ini, bukannya tidak mungkin kita akan kembali, bukannya tidak mungkin krisis 98 akan berulang ke negara kita. Ya semoga enggak ya. Tapi kalau lihat indikasi-indikasinya kok seperti itu, misalkan nilai tukar rupiah kita juga makin melemah, kemudian perdagangan saham kita di bursa efek juga cenderung tidak baik-baik saja, atau kemarin sempat mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Kemudian yang ketiga, situasi internasional juga saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi hampir semua negara juga mengalami krisis, nggak hanya Indonesia, tapi juga Jerman, Inggris, Prancis, dan Amerika juga. Tapi bedanya kalau mereka walaupun mengalami krisis, pemerintahnya masih punya uang gitu ya untuk memberikan layanan kepada warganya. Ya kalau kita nggak punya uang, utang kita banyak, ya ujungnya yang menderita siapa? Ya kita ini